Halo, assalamualaikum, selamat pagi untuk semuanya dimanapun Anda berada ya, dimanapun, yang pasti semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan terhindar dari segala wabah, bencana, covid ataupun apapun bentuknya, jenisnya, buka geblok, buhopo, intinya di Indonesia atau di luar negeri atau dimanapun, sementing tetap di bawah kolong langit Allah, di atas buminya Allah, dan dalam ridhonya Allah yang pasti. Saya sapa semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dimudahkan segala aktivitasnya dan dimudahkan rezekinya, manfaat dunia akhirat. Ini kali ini aku mau sedikit ngobrol sama mbaknya yang ada di sini. Nggak tahu, belum kenalan. Mbaknya namanya siapa? Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Mbaknya namanya siapa? Kenalin, namaku Mina. Oh iya, Mina. Asli mana, Mbak? Semarang. Oh, Semarang. Semarang kali ini banjir. Iku nek sing banjir nggon ke pegunungan ra banjir, Mbak. Oh, lah pegunungan nggak banjir ya? Alhamdulillah. Semoga walaupun pegunungan ya bisa longsor loh, Mbak. Ya, bisa, longsor. Tapi semoga enggak. Semoga aman. Longsor siale ya, longsor sialnya gitu. Yang pasti tetap dijaga kesehatannya, Mbak. Amin. Dimanapun sampean di sini dilancarkan lek kerja, nggak enak alangan opo-opo. Ya, gitu aja. Mbaknya Mbak siapa? Mina? Ya. Mbak Mina dan Marwa. Oh, aduh kayak jenenge lek kuwi sing tahu Buddha haji iki. Apa dan Marwa? Marwa iki tahu Buddha haji. Aku rung tahu. Aku ngomong wedi kleru GS. Aku mau weruh Minane tok tapi rong pernah. Alah, ya Mina soalnya jenenge sampean Mina. Ora, aku pernah ning Arab, Mbak. Wah. Pernah weruh Minane. Oh lah, sip. Aku neng anu, Sip. neng Sip. Mukai. Ini saya boleh tanya ya. Boleh. Dari mbaknya tadi ngomong secara nggak sengaja, maaf kalau aku lancang nanya-nanya gitu ya. Boleh, Sepurone, semuanya cuman buat histori kita sendiri, kehidupan kita ya. Oke. Jadi diambil nilai positifnya, mungkin bisa buat inspirasi yang lainnya, Oke, bisa ya. buat hikmah kita sendiri dalam Ya. hidup kita, menjadi kedepannya semakin baik, pembelajaran. Jadi mbaknya tadi nggak sengaja ngomong katanya ex Arab. Ya. Di Arab di daerah mana, Mbak? Maaf. Aku Arabnya di daerah Al-Hasim. Mana aku masih Jeddah tekan yo ora mana? roh lho, pokoknya Jeddah Arab ngono ya Ya, senegara. Jeddah pernah, Al-Hasim pernah. Ya Allah, berapa tahun, Mbak? 8 tahun. Aduh, Saka. Berarti mulai umur berapa Mbaknya nih? Piro ya? Pokoknya ket umur tahun 2008 lah. Mbak. Udah nikah berarti ya? Sudah. Oh, udah nikah. Terus waktu di sana 8 tahun itu satu majikan. 3 majikan. Oh, ganti 3 majikan. Tapi semuanya gimana? Enak-enak semua, baik-baik semua. Ya, yang namanya kita apa ya, kerja di negeri orang tuh nggak ada yang enak, tapi ya ada yang enak. Yang Selalu ada suka dan ya, duka, ada intinya suka, disebut ada itu. dukanya. Kerjanya juga ada yang capek, ada yang nggak capek gitu ya. Oke. Maaf, mbaknya sambil aktivitas ini melayani. Enaknya itu kalau aku yang ini menurut aku ya, Mbak. Sekarang aku kerja di Hong Kong sama kerja di Arab itu aku kok lebih senang kerja di Arab ya. Enak ya, Mbak? Oh, Di gitu. Arab Dari itu sisi mananya, Mbak? Mas? dari sisi pekerjaan. Katanya di sana rumahnya gede-gede, Di kerjaannya sana banyak. itu rumah gede, tingkat lantai 3, itu apa pekarangan seperti airport lah, gede banget. Oh, iya. Tapi di sana itu enaknya itu kerja itu nyantai, nggak diuber-uber, nggak dicepat-cepat. Terus siang itu Tapi maksudnya dalam situasi kerja full satu hari itu terpantau majikan atau majikan nggak ada di rumah? majikan tuh ada di rumah. Tapi walaupun ada di Walaupun rumah, majikan ada di enggak rumah, anak stuck banyak. harus kerja, nggak boleh berhenti. Yang kayaknya duduk sebentar kan kayak orang. ya, walaupun anak 5, rumah gede, tapi enaknya dari jam 2 sampai jam 4 sore itu harus istirahat, boleh tidur siang. Gitu ya. Kerjaan nyantai, gak diuber-uber kayak kerja di Hongkong. Gitu ya, Mbak. Pikiran nyantai. Itu kalau menurut aku. Ibadah Tapi juga bisa iya, los ya. ibadah juga los. Pokoknya enaknya itu kalau di sini mau makan aja sambil lari-lari sana sini Kadang nggak sempet makan. Iya, kadang nggak sempet makan. Dan makan pun tidak seperti yang kita inginkan. Aku Kalau di sana kan sama soalnya kan sama-sama tiap pagi muslim. sarapan itu, Mbak, aku kerja di Hongkong sini, anak 2, rumah kecil, majikan kerja. Aku minum kopi itu dari jam 8 sampai jam 10 aku belum habis satu. Ya Allah, sampai sebegitunya, Mbak. Iya. Sama dapat di daerah mana? Aku di daerah Cempadu, Terus yang majikan ini udah berapa tahun? 4 tahun.
Jadi perbedaannya antara Arab sama di sini di situ ya. Masalah kerjaan kita ada luang waktu walaupun terkontrol majikan per 1 hari di rumah. Terus masalah kita mau makan aja kita bener-bener ekstra. Kayaknya kehabisan waktu gitu loh Di sini itu tidak ada pada waktu rumah mau kecil. makan pun tidak Kayak ada waktu. enek ngono ya Mbak ya. Iya. Lagi mau makan dipanggil suruh ini, lagi mau duduk anaknya nangis, lagi mau apa Ada anak aja 2 lah. itu ya. Rumah kecil cuma 6 meter persegi lah ibaratnya, tapi kerjaan nggak bisa beres, mau makan pun nggak sempat. Selesai kerjaan itu mandinya jam berapa Mbak? Tergantung, yang kecil tidur. Ayo, emang sama tidurnya sama anak itu? Enggak, aku nidirin si kecil, habis nidirin si kecil dia tidurnya sama ibunya. Tapi kerjaanku beres tergantung si kecil tidurnya jam berapa. Bukan masalah selesainya kerja, tapi kalau si anak-anak sudah pada tidur baru sama dikasih waktu untuk istirahat. Iya. Ya Allah. Kalau si kecilnya tidurnya jam 11 ya aku selesai kerjanya jam 11. Dari kilasan sampean itu berarti kayak saya, khususnya saya mungkin ya, mungkin mbak-mbaknya yang lain bisa diambil kesimpulan kita harus banyak bersyukur karena apa yang kita terima kadang-kadang lebih enak daripada yang lainnya. Adapun mungkin yang bilang aku sorok, mungkin ada yang lebih sorok lagi dari yang lain. Jadi berarti kita ngambil kesimpulan dari ceritanya mbaknya itu dimanapun kita harus tetap bersyukur. Intinya mensyukuri bahwa saat ini, saat kedepannya insya Allah Allah selalu memberikan kita jadi orang yang tetap merasa bersyukur dengan semua yang Allah kasih dalam hidup kita, mulai dari kita masih bisa ada nafas, masih bisa melaksanakan aktivitas dengan menghasilkan karya-karya atau menghasilkan uang untuk keluarga, menghasilkan apapun bentuknya, kita wujudkan itu sebagai sebuah berkah dari Allah yang kasih ke kita. Intinya satu ya Mbak, dimanapun kita berada cari rezeki yang halal, semoga berkah untuk keluarga di rumah. Amin, amin, amin. Kalau masih punya komitmen seperti itu masih bagus Mbak, atau coba. Terus aku maaf sekali ya Mbak, karena memang kondisinya seperti mungkin kalau di Arab saya nggak akan menanyakan bagaimana tentang masalah saman sholat atau apa, saya nggak akan tanya. Di sana pasti ada banyak waktu luang dan diberi kesempatan. Saya mau tanya kalau di sini Anda gimana? Kalau di sini saya jujur ya, saya sholat itu nyuri-nyuri karena dari pertama. Tapi bisa dan ada waktu untuk nyuri. Sebenarnya sih nggak bisa karena ada neneknya. Tapi sekali waktu masih bisa berusaha mengupayakan untuk mencuri melakukan kan? Sholat aku selalu qadha setiap malam. Amin. Kalau siang aku benar-benar nggak ada waktu. Amin. Pasti aku kalau habis isya itu aku masuk ke dalam, aku bisa curi-curi waktu. Walaupun di depan kamarku ada CCTV-nya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Aku turut bersyukur Mbak dan alhamdulillah. Ya kita bukan sok-sokan ya, enggak sok-sokan, kita bukan sok-sokan kita meng-up keimanan kita, enggak. Berarti wujud bahwa mbaknya masih tetap berusaha mengoptimalkan sekecil apapun, semepet apapun kita punya waktu, kita masih mengupayakan dan mencari peluang waktu untuk tetap melakukan absen pada yang punya hidup kita. Itu aja benar. Walaupun kita enggak secara full kita bisa melakukan, mbuh awake dhewe salate mah diterima pora, mbuh kita keadaan mah khusyuk pora, keadaan kita mbuh bener-bener suci dari hadas enggak, yang pasti tetap niat itu aja Mbak. Niat, bismillah niat mal. Andana itu sudah tak acungi jempol sampean. Karena tidak semuanya harus suci mengambil itu. Sebenarnya nggak bisa karena kita setiap hari harus makanya itu kita nggak usah terlalu kekeh atau kaku. Keadaannya najis kabeh, keadaannya ya salah rasa kusuk mereka kesusu waktune nek jentak-jentit apa jare ya masih jentak-jentit sing penting cuma tanda kebaktian kita bahwa kita dipanggil sama Allah. Ayo sholat, hayalah sholat. Dari itu kita masih ngepeni ngono lho Mbak. Itu aja 5 menit nggak butuh batuan karena kondisinya 5 menit kita cepet-cepet jentak-jentit sing penting berarti hambaku tak celok moro gitu aja. Jadi nggak usah muluk-muluk, nggak usah terlalu jeru mikirnya gitu. Kalau ada waktu ini Mbak, ya sholat sih emang aku selalu qadha untuk beberapa kali sholat sama kali. Iya nggak apa-apa sama. Tapi aku perbanyak zikir di tengah malam. Amin insyaallah ya Allah. Aku tiap hari selalu zikir di tengah malam.
Iya, amin, amin. Semoga intinya apapun yang Mbak lakukan di sini, apapun yang Mbak sudah semaksimal mungkin Mbak lakukan, semoga Allah membalasnya dengan pahala dan penuh keberkahan dan keselamatan. Baik rezekinya ya selamat Mbak, maksudnya rezekinya selamat sampai di Indonesia kita bisa menikmati berkah itu. Bukan sekedar kadang kan ada orang pergi sampai di rumah amburadul, mbuh keluargane. Rezeki kan nggak cuma duit Mbak, keluargane utuh ya rezeki, anaknya sehat ya rezeki, keluargane sehat ya rezeki. Jadi rezeki nggak bentuk duit tok Mbak, kita dikasih sehat. Lah saiki sampean mau sepurane ya, sampean kene oleh duit akeh sampean tanpa sama sekali menghiraukan apa panggilan iki mau. Setitik gak sampean gak ngreken ibarat berbunyi megahe oleh duit, megahe oleh duit, megahe oleh duit, duit kok akeh ATM ku akeh. Sama sekali sampean gak gelem noleh blas karo sing duwe urip, sampean mulai duwe akeh ATM akeh. Nauzubillah aja sampe ya Mbak, nauzubillah. Sampean diwe lara saiki duwike muspro. Intine siji Mbak, nggih muga-muga Gusti Allah niku Amin. Tak maringi aminin Mbak. kesehatan Amin. kangge kula Ya kuwi doa yang paling pertama. semua. Amin gitu. Dan Kesehatan itu nomor 1. iya, ya pinter, Banyak pinter. apapun uang kalau kita sakit-sakitan Pinter, juga ada pinter. gunanya. Itu aja. Jadi nggak usah muluk-muluk. Hidup itu nggak usah muluk-muluk. Jadi apapun bentuknya kita itu menyikapi hidup itu dari cara sederhana saja. Jadi nggak Yang usah penting satu, kita dikasih kesehatan, lakukan apa yang harus kita lakukan. ya, gitu. Aku cocok sekali. Saya sepaham sekali dan sangat suka dengan obrolan kita pagi ini, siang ini ya, menuju siang. Ini yang saya pengen tahu. Maaf bukan karena aku lancang ingin ngeraya kehidupan sampean, ngerayai tentang pokok tentang Indonesia enggak. Ini cuma sharing aja. Karena saya itu juga mempertanyakan tentang diri saya. Ternyata berarti aku harus bersyukur. Ternyata ada juga yang seperti saya gitu loh. Jadi kehidupan manusia itu kayaknya beda-beda ceritanya, tapi sebetulnya skalanya tetap sama. Problemnya sama, mungkin yang dirasakan sama, cuman cara buntelnya beda gitu. Gitu aja. Aku makasih banget. Jadi perbedaannya Arab sama sini seperti itu, ternyata ya enakan di sana. Nanti kalau ex Taiwan katanya enakan di Taiwan. Kalau ex Singapura katanya enakan di Singapura. Jadi semuanya tergantung menyikapinya dalam hidup. Dulu ya Pak, jujur ya. Aku di Arab itu, aku itu pengen kayak apa sih? Tergiur dolarnya. Kayak apa sih kerja di Hong Kong? Dari situ seperti ya. Apa? Kok kayak kata orang-orang itu enak, gajinya gede, tapi ternyata di Hong Kong tak seindah di foto profil. Saman biasa melihat gunung nggak Mbak? Gunung ya, Ya gunung itu dari jauh cantik kan? cantik. Lek samanmu nggak kesel apa gak Mbak? Keselan. Oke, watune ora Mbak? Kadang kecantori ora Mbak? Lah, Iya. sama seperti saiki padha karo iki nglantur. Awake dhewe selfie ning foto kan mulus. Fleke ra ketok, blawuse ra ketok, ayu kan. Ya fotoku lho Mbak ning anu ayu Mbak. Tapi sampean ora berhadapan Mbak, aku piye blawus kan? Lah seperti Tapi itu. ya Hidup tuh ya manusiawi, seperti Mbak. itu. Hidup tuh ya Iya. seperti itu. Hidup itu kayak enak. Wang sinawang. Kita kalau melihat bukan kita Bang Sinawang kayak indah, enak. Kok enak ya Allah. Aku kadang sampai kita keblinger. Nauzubillah sampai kita mengedolakan. Kita kadang-kadang tapi selalu kita lakukan tanpa kita sadar kita mengedolakan. Beh enak ya bayang nih. Seandainya aku jadi kae, dah neo senenge. Tapi kita nggak pernah tahu, Mbak. Aku mau mengutip dari orang pinter. Kalau kita mengidolakan sesuatu di atas kita pemujaan kita terhadap Allah, terhadap anak, itu kita intinya yang dosa Mbak. Pada karena mengidolakan siapa? Ya Allah mau Raffi Ahmad artis, biasa kan skalanya selalu artis, nggak pernah ulama artis kan? Ya Allah Raffi Ahmad, Baim Wong Soge, dah nih dunia. Ya sekarang Nia Ramadhani. Apa bisa tolak ukur? Nah seperti itu. Jadi itu saja bisa buat pembelajaran kita bahwa apa yang kita lihat tidak selalu seperti yang mereka rasakan gitu loh. Jadi mesti ada kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Mbak. Kita harus yakin itu. Kesempurnaan hanya milik Allah. Keindahan hakiki hanya surganya Allah. Kebenaran hanya milik Allah. Tidak ada manusia yang benar, tidak ada manusia yang sempurna. Selalu kita merasa sebagai manusia yang lemah, banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak khilaf dan dosa. Memang itu diciptakan Allah agar ben gak rebutan ning swarga kabeh Mbak. Neraka ben enek isine. Intinya satu ini aja ya Mbak.
selalu optimis. Amin. Jalani Oke. apa yang harus kita jalani. Setuju. Iya, itu aja. Setuju. Ini bisa buat motivasi yang lainnya, mbak-mbaknya lainnya. Kita bukan sok-sokan, kita ibaratnya meng-up salah satu dari para sekian banyaknya orang kita plus 62 warga kita, khususnya ibu-ibu atau mbak-mbaknya yang berada di kawasan Hong Kong ini, yang saya yakin di Taiwan pun sama, di Singapura Aku punya sama. satu saran, tapi entah saran aku diterima apa Ya enggak. gimana Ya, pokoknya kita hidup apa adanya lah, jangan terlalu berfoya-foya, terlalu good. Ingat kita ninggalin keluarga, Good idea. cita-citanya demi apa? Oke. Ingat keluarga di rumah. Ingat tujuan kita pertama, kita Sip. kerja di sini, merantau Sip. di sini itu tujuannya apa? Itu aja yang terpenting. Nah, ya begitu aja. Ini saran dari mbaknya. Ide dari mbaknya bukan sekedar ide, tapi motivasi yang mbak kasih. Jadi mbaknya sudah berbagai macam pengalaman hidup, mulai dari Arab, mulai dari umur berapa tadi, 20 berapa? 2008. 22, udah banyak melanglang buana menyusuri. Otomatis kalau pergi ke luar negeri itu udah berbagai macam isi kepala yang dia jumpai gitu. Bukan cuman kepala tapi isi-isine otomatis, karena kita tapi Indonesia luas mbak, campur wong apa iso, campur dengan berbagai pemikiran kepala bisa. Itu loh nomor siji wong Indonesia kita akui, pinter ijo, licik ijo, licik ijo, busuk ijo, munafik ijo, jujur kadang-kadang ya, semuanya tuh ada loh. Oke mbak, aku Gitu aja. Aku sebetulnya makasih ya mbak ya. Sahabat sukses selalu dan jaga kesehatan. Makasih atas obrolannya pagi ini. Semoga berkah dan semoga semuanya menjadikan kita selamat dunia akhirat. Aku pamitan dulu. Iya, oke. Makasih. Salam sukses. Selamat bekerja. Targetnya pulangnya kapan mbak? Apa? Targetnya pulang kapan? Oh sebenarnya aku bulan 11 nanti aku pulang, tapi di cancel karena COVID kan. Oh tapi pengen pulang terus, nggak nambah? Nggak, aku pengennya cuti, udah habis kontrak nanti bulan 10. Lah tapi cuti berarti kesini lagi bisa nggak? Nggak bisa, di cancel, nggak bisa cuti. Lah terus akhirnya? Ya dengan terpaksa aku di Tanda sini. tangan kontrak lagi? Sudah tanda tangan. Oh berarti ya kontrak. podong nih, intinya podong berarti ceritanya. Aku tak Intinya bulan kita 10. nggak bisa pulang. Iya intinya bulan 10. Yes oke. Salam terhindar dari corona. Dan semoga sehat selalu. Oke, makasih Mbak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.